warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Cahyani Amalia Enasser dengan NIM A50124113. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang komponen layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Sebelumnya, komponen layanan bimbingan dan konseling di sekolah itu terdapat 4 program layanan. Yang pertama itu ada layanan dasar, yang kedua ada layanan responsif, yang ketiga ada layanan peminatan dan perencanaan individual, terus yang keempat itu ada layanan dukungan sistem. Oke, yang pertama itu ada layanan dasar, yang dimana layanan dasar ini adalah layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada seluruh peserta didik secara sistematis, terencana, dan berkesinambungan untuk membantu mengembangkan potensi diri peserta didik secara lebih optimal. Terus, layanan ini diberikan kepada semua peserta didik, bukan hanya kepada peserta yang mengalami masalah saja, tetapi tujuannya agar setiap peserta didik itu memiliki kemampuan dalam menghadapi berbagai tugas perkembangan yang sesuai dengan usianya. Terus selanjutnya ada tujuan dan pengembangan dan fokus pengembangan. Nah, tujuan dari layanan dasar itu yang pertama itu ada pengembangan potensi peserta didik. Terus mencegah munculnya berbagai permasalahan dan membantu peserta didik mencapai tugas perkembangannya. Terus selanjutnya ada fokus pengembangan. Fokus pengembangan layanan dasar terdiri dari 4, yaitu perkembangan pribadi, perkembangan sosial, perkembangan belajar, dan perkembangan karir. Yang dimana perkembangan pribadi itu bertujuan membantu peserta didik mengenali dirinya, membangun rasa percaya diri yang ada pada dirinya, dan memiliki sikap yang lebih positif. Terus, perkembangan sosial ini membantu peserta didik untuk menjalin hubungan yang baik terhadap teman, guru, maupun orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Terus yang ketiga itu ada perkembangan belajar. Perkembangan belajar ini membantu peserta didik memiliki kebiasaan belajar yang efektif dan dapat bertanggung jawab. Terus yang keempat itu ada perkembangan karir. Nah, perkembangan karir ini memberikan pemahaman awal mengenai cita-cita, pekerjaan, ataupun perencanaannya di masa depan nanti. Terus yang kedua itu ada layanan responsif. Layanan responsif adalah layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada seluruh peserta didik yang sedang mengalami masalah atau membutuhkan bantuan secara segera agar hambatan yang dialami itu dapat teratasi. Nah, layanan ini bersifat cepat dan tepat, sehingga masalah yang dialami oleh peserta didik itu tidak berkembang menjadi permasalahan yang lebih berat. Terus selanjutnya ada tujuan dan fokus pengembangan dari layanan responsif. Tujuan dari layanan responsif adalah membantu peserta didik untuk menyelesaikan masalahnya, terus mengurangi dampak negatif dari masalah yang dihadapi, dan membantu peserta didik kembali berkembang secara optimal. Terus ada fokus pengembangan. Fokus pengembangan layanan responsif itu juga ada 4. Yang pertama masalah pribadi, masalah sosial, masalah belajar, dan masalah karir. Yang dimana masalah pribadi itu contohnya seperti kurang percaya diri atau kesulitan untuk berinteraksi dengan orang-orang dan kesulitan untuk mengendalikan emosinya. Terus ada masalah sosial. Nah, masalah sosial ini contohnya seperti konflik
dengan teman atau kesulitan beradaptasi dengan orang-orang sekitar atau dengan lingkungan sekitarnya. Terus ada masalah belajar. Nah, masalah belajar ini seperti menurunnya prestasi atau kurangnya motivasi untuk belajar lagi. Terus ada masalah karir yang terakhir. Nah, masalah karir ini seperti kebingungan untuk menentukan jurusan atau pilihan pendidikan lanjutannya. Nah, yang ketiga itu ada layanan peminatan dan perencanaan individual, yang dimana layanan ini yang membantu peserta didik untuk mengenali minat dan bakat yang mereka minati. Terus kemampuan serta merencanakan pendidikan dan karir yang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Terus melalui layanan ini peserta didik diarahkan agar mampu mengambil keputusan yang tepat untuk masa depannya. Nah, selanjutnya ada tujuan dan fokus pengembangan pada layanan peminatan dan perencanaan individual. Tujuannya yaitu membantu peserta didik memahami potensi yang mereka miliki. Terus membantu menentukan pilihan pendidikan dari peserta didik dan membantu merencanakan karir peserta didik di masa depan. Terus ada fokus pengembangan dari layanan peminatan dan perencanaan individual. Yang pertama itu ada minat. Terus minat ini mengembangkan minat peserta didik. Terus yang kedua itu mengembangkan bakat yang dimiliki oleh peserta didik dan mengenali potensi yang ada pada diri peserta didik. Terus perencanaan studi lanjut dan perencanaan karir. Oke, yang terakhir itu ada layanan dukungan sistem, yang dimana layanan dukungan sistem itu adalah seluruh kegiatan yang mendukung terselenggarakannya program bimbingan dan konseling secara efektif melalui kerjasama, administrasi, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, komponen ini juga menjadi pendukung agar seluruh layanan bimbingan dan konseling itu berjalan dengan baik. Terus ada tujuan dan fokus pengembangan pada layanan dukungan sistem. Tujuan dari layanan dukungan sistem yaitu meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling. Terus mendukung keberhasilan pelaksanaan program bimbingan dan konseling dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan peserta didik. Terus ada fokus pengembangan dari layanan dukungan sistem. Yang pertama itu ada kolaborasi dengan guru dan orang tua. Terus administrasi program BK, terus evaluasi program bimbingan dan konseling, terus pengembangan kompetensi guru bimbingan dan konseling, dan yang terakhir itu ada kemitraan dengan berbagai pihak, yang dimana pihak yang mendukung pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Nah, itu tadi penjelasan dari beberapa komponen, yaitu dari 4 komponen, yang dimana komponen yang saya jelaskan tadi itu ada komponen layanan layanan dasar, layanan responsif, layanan peminatan dan perencanaan individual, dan layanan dukungan sistem. Nah, kesimpulannya adalah keempat komponen layanan bimbingan konseling tadi merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Layanan dasar berfokus pada pencegahan dan pengembangan. Terus layanan responsif berfokus pada penanganan masalah peserta didik. Terus layanan peminatan dan perencanaan individual membantu peserta didik untuk merencanakan masa depannya. Dan yang terakhir itu layanan dukungan sistem, yaitu dukungan layanan sistem, yaitu memastikan
seluruh layanan bimbingan dan konseling itu dapat berjalan secara efektif dan berjalan secara berkelanjutan. Mungkin itu saja video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.